Yo nakama semua, kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita One Piece chapter 1181 yang pastinya keren banget. Di chapter sebelumnya kita ditunjukkan bahwa sang pangeran Elbaf Loki bersiap untuk mengalahkan sang raja dunia Imu. Chapter ini dibuka dengan cover story yang sangat lucu. Carrot yang sedang sibuk mengurus hiu-hiu panda. Sebuah permulaan yang manis dan lucu sebelum duel mengerikan terjadi. Judul chapter ini adalah Dewa dan Iblis. Sebuah judul yang akan sangat masuk akal setelah kalian melihat keseluruhan ceritanya. Cerita utama dimulai dengan catatan dari editor, kenangan dari 14 tahun yang lalu. Kita disuguhi kilas balik atau flashback dari Raja Elbaf sebelumnya, yaitu Harald. Ia berkata, "Aku adalah raja terburuk dalam sejarah Elbaf. Kau harus membunuhku dan merebut tahta ini, Loki." Loki pun menjelaskan saat itu ayahnya masih berusia 144 tahun. Umumnya, raksasa Elbaf bisa hidup sampai 300 tahun lamanya. Dia mati terlalu dini, ucap Loki dengan tegas kepada Imu. Loki pun bertanya kepada Imu, "Kau telah menipu ayahku kan? Itu berarti kau yang bertanggung jawab atas kematiannya," ucap Loki. Imu dengan wajah datar dan dingin menjawab, "Orang yang paling menderita dalam kejadian buruk itu adalah Mu." Seperti kita tahu, saat Harald meninggal, Imu merasakan sakit yang luar biasa. Karena setiap kesatria dewa yang membuat perjanjian laut dalam akan berdampak buruk kepada Imu jika mereka meninggal. Imu membunuh ayah Loki dan hanya menganggap itu sebuah ketidaknyamanan saja karena ia kehilangan seorang prajurit. Ini benar-benar menunjukkan betapa Imu memandang rendah semua orang. Loki pun mengamuk. Ia mengumpulkan haki raja yang ia fokuskan kepada palu Ragnir miliknya. Petir pun menyambar dari langit, ditarik langsung menuju ke senjatanya. Loki pun berkata, "Persetan dengan masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah mengamankan masa depan Elbaf." Loki lalu menghantamkan Ragnir yang berlapis haki dan petir langsung ke arah Imu. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Imu ternyata memanggil Iblis Omen dan dengan santai menahan serangan yang mampu mengguncang seluruh pulau Elbaf tersebut. Ledakannya pun seimbang, tidak ada goresan sedikit pun di tubuh Imu. Yang lebih gila lagi, ini seperti sebuah bentrokan Hao Shokuhaki. Saat benturan terjadi, ada ruang kosong di antara senjata mereka. Mirip seperti bentrokan Luffy dan Katakuri ataupun Kaido. Guncangan ini sangat dahsyat, sampai Sanji yang sedang terluka, Franky, Jinbe, dan Nami yang berada di ujung pulau lainnya bisa merasakan kekuatan ini. Loki pun terkejut dan dia tidak percaya Imu telah berhasil menahan serangannya. Loki berkata, "Apa-apaan api hitam ini? Kekuatan macam apa yang kau punya?" tanya Loki kepada Imu. Imu kemudian langsung membentuk segel tangan dan mengeluarkan omen. Dia menjawab pertanyaan Loki. "Ini adalah kekuatan tempurku." Tiba-tiba, Imu membesar hingga seukuran dengan Loki. Bayangkan saja, Loki yang membuat raksasa biasa terlihat kecil, kini berhadapan dengan Imu yang sama besarnya dengan dirinya. Cukup menarik, di mana kekuatan Imu mirip dengan gigantifikasi Gear 5 Luffy yang bisa menjadi sebesar raksasa. Mereka berdua pun bertarung secara seimbang, saling beradu kekuatan tanpa ada yang mengalah. Tiba-tiba, Imu bermanuver melompat ke atas Loki dan menggunakan serangan dari gagang pedangnya yang bernama Nemesis. Ia menusuk dada Loki. Jadi senjata dari Imu ini bisa berganti-ganti sesuai dengan keinginannya. Kekuatan ini berasal dari api hitam omen yang ia miliki, sehingga dia bisa memunculkan sebuah pedang raksasa.
Posisi Imo saat menusuk dari atas memang mirip dengan gaya bertarung Dracul Mihawk. Loki pun terlihat sangat kesakitan saat pedang hitam itu menancap di dadanya. Selanjutnya Imo berbicara tentang bagaimana hasrat dan rasa iri bisa memberikan kekuatan. Kekuatan adalah atribut yang secara alami diinginkan oleh orang-orang. Namun keinginan itu dapat mudah dipenuhi melalui sebuah korupsi. Hal itu yang mengharuskan seseorang untuk menyerahkan kehendaknya pada sebuah perjanjian. Ketika rasa iri menguasai mereka, maka mereka akan meraih sebuah kekuatan. Gabungan ketiga hal tersebut, korupsi, perjanjian, dan kekuatan, akan membentuk sebuah trinitas yang dikenal dengan kekuasaan. Dengan kekuatan Omen, Imo melemparkan bola-bola iblis dan menghantam tubuh dari Loki. Dia pun bertanya kepada Loki, "Haruskah aku memberimu sebuah kekuatan dewa? Dalam satu langkah, kau akan melangkah jauh melebihi batas kemanusiaan." Loki pun terluka parah dan berdarah. Ia terlihat akan tumbang, tetapi ternyata itu sebuah tipuan saja. Loki menjawab pertanyaan dari Imo, "Aku tidak mau." Ia mengayunkan palu raksasanya tepat ke arah Imo. Namun entah bagaimana, Imo berhasil menghindar hanya dalam jarak beberapa sentimeter saja. Kecepatan yang tidak masuk akal. Loki kelelahan dan duduk. Ia menatap Imo yang melayang di udara dan berkata, "Kekuasaan dewa itu lebih terdengar seperti kesepakatan dengan iblis bagiku." Lalu Imo menjawab, "Apakah ada perbedaan antara dewa dan iblis?" Loki dengan marah menjawab, "Mana ku tahu, aku tidak akan membiarkan diriku dikuasai oleh siapapun." Tiba-tiba kita dibawa ke kilas balik abad kekosongan. Kita melihat sosok siluet dari Joy Boy yang sedang tertawa. Dia terlihat berbicara layaknya seorang sahabat bagi Imo. Desain dari Joy Boy di sini digambarkan mirip dengan Luffy dan topi jeraminya. Dunia ini pun bersukacita dalam kekuasaan. Bukankah begitu Joy Boy? Ucap Imo kepada Joy Boy. Kembali ke masa kini. Hanya dengan mengingat Joy Boy, Imo langsung terpancing emosinya dan berteriak, "Bukankah begitu Joy Boy?" Raungan Imo mengeluarkan Haosoku Haki yang sangat dahsyat ke seluruh penjuru negara Elbaf. Di tempat lain, Luffy sedang asyik makan sampai ia sesak nafas. Luffy berkata, "Berat sekali, seperti tercekik. Haki apakah ini? Kalau aku tidak makan banyak, aku tidak akan bisa menang." Luffy terus makan sampai ia kenyang, meskipun makanan di perpustakaan itu tidak layak makan karena habis terkena api kebakaran. Lalu kembali ke pertarungan Loki versus Imo. Loki lalu memanfaatkan momen saat Imo lengah karena teringat akan Joy Boy. "Kau masih melamun?" tanya Loki. "Namun itu memberitahuku satu hal, bahwa kau meremehkanku." Dengan satu ayunan palu raksasanya, Loki memukul Imo hingga terpental melewati seluruh daratan Elbaf. Kepala Imo berdarah dan ia menabrak pohon Adam. Dari kejauhan, siluet Loki berubah dan ia bertransformasi menjadi wujud Nidhogg, naga dalam mitologi Nordik. Loki lalu melepaskan kekuatan penuhnya, serangan petir bernama Thorheim. Namun sebelumnya, Imo sudah siap dengan segel tangannya. Dia ingin mengeluarkan Omen kembali. Dan sekali lagi, serangan maha dahsyat Loki tidak berefek kepada Imo. Imo pun tersenyum tanpa rasa takut. Sang penguasa dunia ternyata sangat menikmati pertarungan ini dan mengatakan, "Kau benar-benar sudah kembali." Lalu siapakah sosok yang kembali itu? Apakah itu Luffy? Inilah level kekuatan sang raja dunia. Semua kekuatan ia miliki.
teleportasi, gigantifikasi, api hitam omen yang bisa dimodifikasi sebagai serangan dan penyembuhan, serta regenerasi dan masih banyak lagi. Maka dari itu sangat jelas kalau yang bisa menjadi musuh yang seimbang untuk melawan Imu hanyalah Luffy yang memiliki kekuatan Nika, sang dewa matahari yang mengubah imajinasi menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, chapter ini berjudul Dewa dan Iblis, dimana kita tahu Imu memiliki hubungan masa lalu dengan Joy Boy, yang kala itu Joy Boy sudah memiliki kekuatan Dewa Matahari Nika. Ini adalah rivalitas yang akan terulang kembali. Sang Dewa Matahari Nika muncul dalam kekuatan dalam diri Luffy dan akan melawan Iblis, yaitu Imu. Oh iya, minggu depan libur karena ada Golden Week. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.